fitnati wa badi wa ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kulli min rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menerangkan tentang Allah menurunkan Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu nanti ada jenis-jenis ayat yang disebut dengan namanya ayat muhkamat. Yang kedua ada namanya ayat mutasyabihat. Apa ayat muhkamat itu? Ayat muhkamat itu ayat yang maknanya langsung bisa dipahami dari makna lahiriahnya. Jadi sudah tidak perlu tafsir, sudah tidak perlu mikir lebih dalam, bahwasanya yang dikehendaki Allah lewat ayat itu adalah yang memang yang lahiriah itu. Contohnya saat ngomong ya wa ma kana rabbuka nasiya. Allah itu bukan zat yang pelupa. Ya wes, nggak perlu ditakwil lagi, nggak perlu ditafsir lagi. Allah itu memang zat yang maha mengetahui, nggak mungkin lupa. Tapi dalam ayat lain yang saya makna nasullah wa nasiyahum. Orang-orang kafir melupakan Allah. Fanasiyahum, maka Allah melupakan mereka. Lah, makna melupakan di sini yang kedua ini loh. Fanasiyahum podo-podo makna lupanya. Podo-podo fa'ilnya Allah, tapi pada contoh yang kedua ini tidak boleh dimaknani Allah itu bermakna lupa. Paham nggak? Maka dimaknani ditakwil. Saat orang-orang kafir lupa dengan Allah di dunia, maka Allah nanti di akhirat akan membiarkan mereka. Orang kok dinjani ngono, orang kok dilalekne ngono gak. Oh, Gusti Allah ndi Firaun iki ndi? Namrud dirupani lali ya, Gus. Enggak ngono maknanya. Paham enggak? Ya, nasi pada sama-sama bermakna lupa. Yang saya dengar tadi wa ma kana rabbuka nasiya, itu maknanya Allah itu memang benar-benar bukan zat yang maha pelupa. Itu bermakna ayat muhkamat. Contoh yang kedua namanya ayat mutasyabihat. Betul. Oke, contoh dewasa. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun fattabi'una ma tashabbaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Orang-orang yang di dalam hatinya itu senengane nuruti hawa nafsu, maka mereka akan cenderung senengane itu mencari-cari ayat yang cenderung mutasyabihat, ayat-ayat yang masih bermakna banyak. Sing tak contohnya mau wa man kana fi hadi a'ma fa wa fil akhir amdallu sabila. Ku sama delok iku orang-orang Wahabi lak sawring itu maknani apa gitu? Membahas tentang ayat-ayat yang berjenis mutasyabihat. Ya kan? Yadullah fawqa aydihim. Tangannya Allah itu di atas tangannya orang-orang Yahudi. Berarti tangannya Allah gede. Tangannya Gusti Allah gede dulu tangannya orang Yahudi. Berarti tangannya Gusti Allah pernah di atasnya tangannya orang Yahudi. Itu dia maknanya lahiriah sama orang Wahabi. Jadi Gusti Allah di tangan. Ada yang mikir ini, aku delok film Prasakti. Ini eling pas oleh Buddha Julai ngepruk sembokong iki. Tangane gede ngene. Ngono mikir awake dhewe. Ya toh? Lek awake dhewe itu memaknani makna lahiriah dengan tanpa takwil. Paham enggak? Karena mereka apa tujuannya kok senengane bahas ayat-ayat mutasyabih, ibtigha al-fitnah. Senengane ngejak geger wae. Padahal ini namanya ayat mutasyabih itu pasti ada makna yang beda-beda, ditafsiri beda sama ulama-ulama. Betul kan? Wa bati wa ta'wil, dan senengane mereka itu memancing-mancing tafsir-tafsir sing aneh-aneh. Kayak sapa jenenge kok ulama Mujaddid abad 22 Dus Nur ayat juz berapa? Juz 12. Sing inna ma yakhshallahu min ibadil ulama. Ayat ini, ayat ini diterangkan di antara makna-makna yang berhubungan dengan hewan, yang mengartikan bahwasanya yang takut sama Allah adalah hanya para ulama.
Maka kambing ketika takut sama Allah disebut ulama. Sapi takut sama Allah disebut namanya ulama. Jajal kan kula rabi kon ngijapi mbek wedhus nang lestari ngono lho. Terus ya idus. Aku japono ndang. Karena sampean ulama kata ulama abad ke-22. Dus Nur. Nah iku lak mau power ta iki. Wah berarti wa ta'wil senengane menakwili menafsiri ayat-ayat sakarepe udele dhek. Orang ngerti bahwa saya dalam kaidah ayat itu ada namanya siyakul ayat. Ini namanya asbabun nuzul. Ini namanya apa deh? Yaitu ayat muhkamat ayat mutasyabihat. Menurut tau? Jangan-jangan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan sebenarnya tidak ada seorang pun yang mengetahui makna hakiki ayat di Quran itu kecuali Allah sajane. Walaupun nanti ada ulama-ulama yang dengan tafsir mereka itu kita akan semakin mempermudah memahami agama, semakin menjauhkan kita dari pemahaman sing salah. Mbaknya jadi lek dudu ahline. Lah kira nanti kan sama ngerti kan. Sama nanti kan dijelaskan. Lah dhewe waman takallama kidawe tafsir iki fil Qur'ani min ghairi ayyakuna mutabahhiran fi ilmi usul wa ilmi lughah wa nahwi kana fi ghayatil bu'di anillah. Jadi harus diviralkan ini. Barang siapa yang membahas isinya Quran tetapi dia gak ahli dalam ilmu usuluddin, akidah-akidah, tidak ngerti tatanan bahasa Arab yang sesuai dengan ayatnya Quran, gak ngerti ilmu nahwu, kok bahas tafsir Quran, bahas agama, karena fiwayatil bu'di anillah, dia adalah manusia yang paling jauh dari Allah. Karena lapo ngawur orang-orang awam akan ikuti DE, sehingga dosa-dosanya orang yang disesatkan sama dia itu akan menumpuk mengenai DE semakin jauh dari Gusti Allah. Lho, berarti dhewe tak amungi bolak-balik ngaji. Ojo ben ojo piye, ojo apa jadi ojo ngaji dari YouTube ah. YouTube gak apa-apa sih lek sok ngomong sampean jin ulama Indonesia. Sing genah sanate, genah nopo riwayat pendidikane gak apa-apa. Tapi sama langsung dari YouTube. Semua pada kata segampang viral, itu mah sama ngaji ngono ki mah gak lah. Terus dadi gawe. Bener kan? Pun. Wa ma yadzakkaru illa warasikhuna fil ilmi yaquluna kullum min 'indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mempunyai ilmu yang sudah mancep menjero atine, ketika menemukan ayat-ayat mutasyabihat, mereka hanya bisa berkata kullum min 'indi rabbina, seaman nabi kullum min 'indi rabbina, saya beriman terhadap semua ayat yang berada di Quran, termasuk ayat yang mutasyabihat, termasuk ayat yang muhkamat berasal dari Allah. Ketika memahami ayat yang mutasyabihat, yang hakikinya tidak diketahui secara pasti, maka mereka orang-orang yang mempunyai ilmu yang mancep akan dawuh wallahu alam bissawab. Kami ya sekedar memprediksi, walaupun sajane mereka punya dalil yang cukup kuat, tapi mereka tidak berani memastikan ini yang paling betul. Semuanya adalah usaha untuk memahami makna Quran sebenarnya lebih enak untuk orang yang tidak selevel dengan mereka. Jadi yang terakhir ayat 5 ditutup dengan jawab wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan hanya orang-orang yang mempunyai akal cerdas yang sempurna yang mau berangan-angan terhadap isinya Al-Quran. Artinya memiliki dawuh Nawawi Banten ngomong nih, di sini Allah memuji usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama-ulama ilmu kalam. Ilmu kalam itu bukan ilmu nahwu to mriki nggih. Ilmu tauhid. Kalau sama nama kita takori Allah wujud, kidam baqa, mukhalafatul hawadith.
hadithi. Iku dawuh dari mana terinspirasi dari dawuh Imam wa ma yadzakar illa ulul albab. Dalil-dalil akli bersifat akal, Gusti Allah wujud. Bila ana dalil nang Quran, dia Allah wujud. Ora gak enek. Aku ngomong kata wujude lho, ora ngomong maknane. Yang maknane mesti enek. Idam baqo mukhalafatul hawadits Quran gak kabeh. Tapi dengan kaidah wujud idam baqo mukhalafatul hawadits qiyamu binafsi itu menggunakan dalil akal. Akhirnya ulama-ulama dengan rumusan itu mang koyo awake dhewe orang-orang awam iki malah ngerti oh Gusti Allah wujud. Bedanya Allah dengan Yesus apa? Dia dari sifat idam baqoknya. Ya kan? Bedanya Allah dengan Buddha Julai apa? Dia dari mukhalafatul hawaditsnya. Itu yang gawe ulama. Boten gawe dalil syar'i ngono lho. Tidak menggunakan dalil nakli, riwayat hadis ayat gak enek, semuanya dalil akli menggunakan akal logika. Ngono. Paham gak karepku? Jadi tidak sampai teko Wahabi, wong NU, pondok pesantren. Wong Asmaul Husna 99. Gitu. Sifat wajib Allah cuma nek 20. Sing 79 dicolong nang ndi gak ngono, digok nang ndi. Wahabi apa ngene nak muncul kabeh gitu. Piye mung ngejar. Ya coba. Kamu tidak bareng menuju piye iku kamu jawab. Pak, nyebut tak perlu Habib mawon. Oh, santri cap tempe ya oleh kuwi, Pak. Apa ini bus jawabnya endos jawabnya lho. Asma karo sifat kuwi beda. Asmaul Husna karo sifat kuwi beda. Wis, ruga kok lucu. Wondonan ngono ya. Kok keminter Asmaul Husna karo sifat kok dipadak. Padahal ora padha lan ngaji sampe utuh. Ngono lho. Jawabane kan lek sifat-sifat yang berjenis, sifat-sifat yang berbau kamal, berbau jamal itu baik Allah muntaha, tidak ada batasannya. Nah, sifat-sifat yang disebutnya orang itu sifat yang berjenis wajib akli, gitu loh. Bangga orang itu toh karena 20 sifat itu. Ya, gini-gini ya. Jadi sifatnya Gusti Allah yang 20 yang kita pelajari di pesantren itu sifat-sifat yang wajib akli. Loh, yang wajib akli. Kalau sifat-sifat yang berjenis kamal dan jamal, keindahan dan kesempurnaan Allah itu enggak ada batasannya. Enggak sampai 90 sama tok punjul. Loh, sifat-sifat yang berjenis kemuliaan Allah, keindahan Allah, dan kesempurnaan Allah itu enggak hanya sekedar 99 tok, bisa-bisa punjul barang. Lho carane jawab ngono kuwi ngono di tuwa Wahabi gak wani tarung santri-santri yo ngono. Nang pondok turu wae. Wae debat lho. Kanca apa kok dikanca ora. Ini pas saya mempeng zaman Alfiyah ya. Zaman Alfiyah. Santri 2008 ono siapa Alfiyah katrok. Delane ngono ya to. Delane ngono. Masa 2011 tamat, dhek boleh dikirimi Pak Guruku santri kok Sumatera 5 kok 7 ngono kan. Masa debat kalau DI, kalau Muhammadiyah, kalau HTI kan tekon aku ya kan. Jam genti Kiai 2011 tekon katrok. Gampang jaman wae jak mempeng ngene dintai delone. Akhirnya kita wis dadi wong sing cukup pinter tak kaya wong kudu tak tekon aja kudu genti sih. Salah dhewe wis ngene. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.